Oke, selanjutnya di sini contoh dari dalam bentuk tabel untuk pemeriksaan algoritma. Jadi dia hanya memperhatikan input datanya itu apa saja, kemudian berdasarkan input tersebut dihasilkan output yang sesuai. Selanjutnya, kalau yang dash check itu dia akan memperhatikan proses yang ada di dalamnya. Jadi kalau tadi hanya memperhatikan input dan output yang dihasilkan, kalau di dash check dia akan memperhatikan juga prosesnya seperti apa. Kemudian di sini adalah memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Jadi setelah kita membuat urutan-urutan langkah apa saja yang harus diaplikasikan di program, maka kita akan memilih bahasa pemrograman yang digunakan. Kira-kira aplikasi yang kalian buat itu lebih cocok menggunakan bahasa pemrograman apa? Apakah bahasa pemrograman yang terstruktur ataukah bahasa pemrograman yang berorientasi objek? Seperti itu. Oke, di sini contohnya dengan menggunakan C++. Di bahasa pemrograman C++ ini, pertama-tama kita harus menggunakan file header terlebih dahulu. Kita masukkan file header stdio, conio, dan iostream. Tahu fungsinya ya? Kalau stdio itu kalau kita menggunakan perintah printf, kalau conio itu untuk perintah gch, kemudian iostream untuk perintah cout, cin. Biasanya kita gunakan itu. Oke, kemudian selanjutnya setelah itu kita akan menjalankan program pada komputer. Setelah listing selesai dibuat, kemudian kita akan coba running si programnya di komputer. Apakah sudah sesuai? Inputan, proses, dan outputnya itu sudah sesuai belum dengan yang kita mau. Nah, langkah ini memang perlu dilakukan beberapa kali untuk menghindari si programnya melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi, melibatkan beberapa eksternal dokumentasi, bisa dilakukan dengan menggunakan hierarki chart, algoritma solusi, hasil data tes, itu eksternal dokumentasi, atau dilakukan dengan menggunakan internal dokumentasi, yaitu dengan coding program. Nah, pemeliharaan program itu sendiri meliputi perubahan yang dialami oleh program. Contohnya adalah upgrade. Jadi biasanya program yang baik itu akan selalu dilakukan upgrading supaya bisa berjalan lebih baik. Kemudian di sini ada yang perlu didiskusikan. Kenapa sih kita membutuhkan tahapan dalam merancang program? Kemudian yang nomor 2, apa manfaat dash checking dan dash checking, algoritma atau pemeriksaan algoritma? Nah, ini yang perlu didiskusikan. Silahkan dicantumkan di komentar jawaban kalian masing-masing. Kira-kira kenapa sih butuh tahapan untuk merancang program? Kemudian manfaat adanya pengecekan itu untuk apa? Silahkan tulis nama, NIM, kemudian jawaban kalian di kolom komentar.